Kabur aja dulu. Inilah frasa sederhana yang belakangan ini menjadi semacam slogan tidak resmi di media sosial. Mungkin frasa ini awalnya hanya guyonan, tapi lama-kelamaan berubah menjadi semacam ungkapan massal ya bernada kecewa. Di platform X atau Twitter misalnya, juga Instagram, bahkan TikTok, kita melihat banyak anak muda yang mengaku ingin angkat kaki dari negeri ini. Seolah-olah kabur adalah satu-satunya solusi dari segala macam masalah sosial, ekonomi, politik, dan hukum. Yaitu dengan pergi sejauh mungkin dari Indonesia. Apakah isu kabur aja dulu ini hanya candaan semata atau ada makna yang lebih dalam? Hari ini kita akan membedah fenomena kabur aja dulu. Kita lihat dari mana sebetulnya asal muasalnya, apa latar belakangnya, dan apakah hidup di luar negeri benar-benar lebih baik. Lantas, bagaimana pula media bisa berperan dalam menampilkan isu ini secara berimbang, dan bagaimana kita bisa menghadapi kekecewaan ini, anak-anak muda ini, tanpa harus selalu lari. Kita bahas setelah ini. Di Indonesia kita tidak asing lagi dengan ungkapan frustrasi terhadap kondisi yang ada. Ada anak muda yang mati-matian mencari kerja, tetapi tetap saja sulit mendapatkan pekerjaan yang layak. Ada orang tua yang bertahun-tahun membayar pajak, tetapi kerap melihat uangnya ternyata menguap dalam skandal korupsi. Ada juga orang yang frustrasi karena kebijakan pemerintah dianggap selalu blunder. Penegakan hukum yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah, serta birokrasi yang katanya seringkali lebih rumit dari film trailer politik. Banyak orang merasa bahwa negeri ini terlalu lamban untuk berubah. Bukannya menyaksikan perbaikan dari masalah itu, orang justru melihat ada semacam siklus yang berulang. Ada skandal, ada janji kampanye, amnesia kolektif, dan banyak skandal baru yang muncul terus-menerus. Menariknya, di tengah rasa frustrasi tersebut, survei terbaru menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sangat tinggi. Menurut survei Litbang Kompas misalnya yang dilakukan pada awal Januari 2025, lebih dari 80% responden menyatakan puas dengan kinerja pemerintahan dalam 100 hari pertama. Angka ini menunjukkan bahwa meskipun ada kekecewaan di sana-sini dan keinginan sebagian orang untuk kabur dari negeri ini, ternyata masih banyak masyarakat yang menaruh harapan besar pada pemerintahan yang baru ini. Di sisi lain, ya, data dari Badan Pusat Statistik atau BPS pada November tahun lalu menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka di Indonesia mencapai 4,91% dengan jumlah pengangguran sekitar 7,4 juta orang. Angka pengangguran yang masih signifikan ini menjadi salah satu alasan mengapa banyak orang, terutama generasi muda, merasa pesimistis terhadap prospek masa depan kehidupan di Indonesia. Data lain ya kita lihat dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menunjukkan bahwa pada Juni 2023 ternyata jumlah orang asing atau pekerja migran yang datang ke Indonesia itu cukup banyak, baik dari Singapura, Taiwan maupun Hong Kong. Nah, disinilah
Hashtag atau tagar kabur aja dulu mulai terdengar masuk akal. Jika sistem ini tidak bisa diubah, mengapa kita tidak keluar saja? Begitu jalan pikiran para penganjur atau pengikut gerakan kabur aja dulu. Masalahnya, benarkah kabur adalah solusi? Nah, ini satu isu yang perlu kita perdebatkan. Nah, tapi sebelum kita tergoda untuk mengepak koper dan beli tiket ke luar negeri, mari kita bicara soal realitas hidup di luar negeri. Ada anggapan bahwa hidup di luar negeri otomatis hidup jadi lebih nyaman, lebih adil, dan lebih sejahtera. Pertanyaannya, benarkah seperti itu? Hidup di luar negeri bukan sekedar menikmati pemandangan yang instagramable di Eropa misalnya, atau menikmati gaji tinggi di Australia. Di luar sana ada pajak yang tinggi, biaya hidup yang kadang tidak masuk akal, juga diskriminasi dan rasa kesepian yang sering tidak terlihat di konten-konten media sosial. Banyak pekerja migran yang akhirnya merasakan culture shock, merasa tidak diterima di negeri baru, atau bahkan mereka harus bekerja lebih keras daripada di negeri sendiri hanya untuk bisa bertahan hidup. Jadi pindah ke luar negeri bukan hanya soal meninggalkan masalah, tapi juga soal membawa beban baru. Pertanyaannya adalah, apakah semua orang siap dengan konsekuensi itu? Apakah orang-orang yang berteriak, ya udah kabur aja dulu, itu memahami ada apa yang menunggu di luar sana? Nah, di sini saya melihat bahwa media memainkan peran penting dalam membentuk persepsi publik. Apakah dalam peliputan tren seperti kabur aja dulu, media ini hanya menyoroti satu sisi saja? Apakah ini adalah lelucon netizen atau justru tanda krisis sosial? Kita masih bertanya-tanya. Nah, jika media sebetulnya ingin membantu publik melihat isu ini dengan lebih jernih, mestinya ada beberapa hal yang bisa disediakan oleh berita-berita mereka. Misalnya media memberitakan atau menyediakan konteks yang lebih jelas. Jadi jangan hanya memberitakan tren di media sosial tentang fenomena kabur aja dulu tanpa memberikan latar belakangnya. Apa sih yang sebetulnya menyebabkan tren ini muncul? Ada apa di balik faktor ekonomi dan sosial? Media juga bisa menggunakan data dan statistik untuk peliputan berita soal kabur ke luar negeri. Jadi hindari berita yang hanya berisi opini atau narasi dramatis dan populis. Sebaiknya sertakan berapa sih jumlah angka pengangguran, tingkat kepuasan publik, dan tren migrasi tenaga kerja untuk memberikan gambaran yang utuh dan nyata tentang kehidupan di luar negeri. Media juga bisa menghadirkan perspektif yang lebih mendalam dan beragam ketimbang hanya mengamplifikasi isu tentang kabur aja. Ya, wawancarilah anak muda yang memilih untuk bertahan dan berjuang di Indonesia. Perbanyak cerita-cerita sukses dari dalam negeri, juga mereka yang sukses di luar negeri atau justru menderita di luar negeri. Ya, dengan cara seperti itu media akan membantu anak muda atau orang-orang yang ingin hidup di luar negeri. Media juga perlu menawarkan solusi, ya, bukan hanya sekedar drama, seru-seruan, kisah anak muda yang sukses atau justru menderita di luar negeri. Ya, caranya macam-macam. Media bisa mengundang ahli ekonomi misalnya, para sosiolog, dan praktisi lain untuk membahas fenomena ini, sekaligus mencari solusi dari fenomena yang sedang viral. Media juga perlu mengedukasi tentang sebetulnya realitas kehidupan di luar negeri itu seperti apa. Benarkah seperti yang dibayangkan orang? Atau jangan-jangan banyak orang terkecoh oleh konten-konten
di media sosial yang sebetulnya jauh dari kenyataan. Berikan masyarakat informasi tentang tantangan hidup di luar negeri, agar masyarakat tidak hanya melihat sisi glamornya saja, tapi juga sisi-sisi gelapnya. Nah, dengan peliputan media yang lebih berimbang, ya, media bisa membantu masyarakat berpikir lebih jernih untuk membantu mereka mengambil keputusan. Apakah sekedar kabur itu solusi atau justru kita perlu mencari cara lain untuk memperbaiki keadaan di dalam negeri. Saya sendiri memahami alasan banyak orang ingin pergi ke luar negeri atau mencari pekerjaan di negara lain. Tetapi jika semua yang kritis memilih kabur, lantas siapa yang akan memperbaiki keadaan di dalam negeri? Kita tahu bahwa sebuah bangsa dibangun bukan hanya oleh pemerintah dan pejabatnya, tetapi juga oleh orang-orang, masyarakat yang memilih bertahan dan berusaha membuat perubahan dari dalam. Mungkin dalam pandangan saya, daripada kabur aja dulu, kita sebetulnya bisa mulai dengan berbuat aja dulu. Kalau kita merasa lelah atau frustrasi, ada beberapa hal yang mungkin bisa kita lakukan sebelum memilih untuk kabur. Apa misalnya? Ya misalnya membangun komunitas dari lingkungan yang terdekat misalnya untuk bekerja lebih produktif. Kemudian menggunakan hak suara dengan bijak. Supaya apa? Ya supaya kita memilih wakil kita yang akan menyuarakan pembaruan, memperbaiki keadaan, dan seterusnya. Ada baiknya juga kalau kita mengkritik, ya lebih baik lagi kalau memberikan solusi kepada siapapun yang kita kritik. Ya meskipun tentu saja tidak semua orang punya solusi atas keluhan atau kritikannya. Dan mungkin kita juga bisa belajar bahwa di luar negeri itu tidak selalu hidup lebih baik. Manfaatkan media sosial untuk perubahan yang positif. Jadi alih-alih kabur saja dulu, kita bisa mulai dengan berbuat aja dulu. Untuk Indonesia, untuk negeri kita. Terima kasih sudah mendengarkan cacatan redaksi kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa like dan share dan bagikan kalau merasa konten ini berguna untuk orang lain. Tabik.